Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang kita masuk ke tema 2 yaitu selalu berhemat energi dengan muatan pelajaran IPS. Disimak ya materi berikut ini. Nah, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Manusia dibekali akal dan pikiran untuk mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan dengan bijak. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam terbagi dalam 3 kelompok, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam kekal yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia. Contohnya yaitu cahaya matahari, angin, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya jika habis. Contohnya apa? Sumber daya alam jenis ini yaitu adalah tumbuhan dan hewan. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam ini jumlahnya terbatas dan tidak dapat dipulihkan. Contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Minyak bumi dan batu bara terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati dan terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Pembentukan minyak bumi dan batu bara sangat lama, membutuhkan waktu jutaan tahun. Oleh karena itu, minyak bumi dan batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kita lanjut ya ke sumber energi. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, kalian sudah mempelajari sumber energi. Sekarang manfaat perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, yaitu membuat lampu pijar dapat menyala sehingga dapat menerangi. Lalu membuat layar monitor komputer dan televisi menyala sehingga kita dapat melihat gambar. Lalu manfaat perubahan energi listrik menjadi energi gerak yaitu membuat berbagai peralatan rumah tangga bekerja, misalnya mixer untuk mencampur adonan kue, blender untuk menghancurkan buah atau sayuran, dan kipas angin mendinginkan suhu di ruangan. Manfaat perubahan energi listrik menjadi energi kimia yaitu energi kimia yang tersimpan dalam aki yang telah diisi ulang dapat digunakan kembali untuk menghidupkan mesin kendaraan. Energi kimia yang tersimpan dalam baterai yang telah diisi ulang, misalnya dalam baterai telepon genggam, dapat mengaktifkan kembali telepon tersebut. Lalu manfaat perubahan energi listrik menjadi energi panas yaitu pada setrika listrik. Panas dihasilkan untuk melicinkan pakaian. Lalu kompor listrik digunakan untuk memasak, oven listrik digunakan membuat kue, microwave digunakan untuk memanaskan makanan. Nah, kita lanjut ya. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu contohnya matahari, angin, air, dan panas bumi.
Baik anak-anak, kita pelajari satu-satu yuk. Yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Selanjutnya yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Selanjutnya yaitu energi panas bumi atau yang disebut dengan energi geotermal, merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas, menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Selanjutnya gelombang air laut. Gelombang air laut sangat memecah di pantai, menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Lalu bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam bawah tanah lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, coba kalian baca buku paket kalian halaman 102, yaitu minyak biji jarak sebagai biodiesel. Nah, kalian jangan lupa baca kembali buku paket kalian agar kalian semakin paham.